Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Sampai bertemu kembali dengan saya, pengajar PJJ. Nah, kali ini kita akan berbicara pada topik apresiasi puisi. Oleh karena itu, kita akan coba melihat sejauh mana konsep puisi yang boleh digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengekspresikan diri manusia. Nah, terkait dengan puisi, kalau kita berbicara tentang definisi, saya kira sejauh pengamatan saya sampai hari ini tidak ada satu definisi ahli yang sahih bisa kita terapkan terkait dengan puisi. Hal itu karena memang pada dasarnya perkembangan puisi sangat dinamis dan bentuk-bentuk puisi juga sangat beragam. Kalau merujuk pada definisi dasar puisi, bisa kita artikan memang puisi sebagai bentuk dari karya sastra yang memang nanti sangat terikat dengan adanya konsep rima, bait, dan larik dan segala macamnya. Namun pada dasarnya kalau kita hanya berbicara definisi itu, maka puisi nanti akan semata-mata hanya berbicara pada konsep atau tataran yang sangat sempit. Mengapa? Karena memang di zaman kini puisi itu sesungguhnya melebihi dari batas-batas definisi tadi. Misalnya mungkin Anda pernah membaca salah satu puisi sastrawan yang sangat terkenal yang disebut dengan nama Sutarji Bakri. Dalam karya-karyanya saya kira puisi-puisinya sangat unik. Keunikannya terletak memang pada cara penulisannya sendiri, yaitu struktur puisinya. Itu biasanya nanti akan terkait dengan syarat yang disebut dengan tipografi puisi, atau sering juga dikatakan dengan konsep perwajahan puisi. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin berbicara definisi puisi, baiknya sebenarnya kita melihat sejauh mana sebenarnya konsep puisi yang mau kita tuliskan dan yang mungkin juga nanti akan kita apresiasi. Nah, bagi saya sendiri, saya beberapa kali membaca pendapat-pendapat ahli tentang puisi. Pada intinya ada yang melihat dari persoalan kebahasaan, yang artinya puisi bisa didefinisikan dari struktur penggunaan bahasa yang disebut bahwa puisi adalah sebuah karya sastra yang memang bahasanya dipadatkan. Nah, apa artinya? Kemungkinan apa yang disampaikan oleh para ahli tersebut mungkin mau mengatakan bahwa kata-kata yang digunakan dalam puisi itu tentu tidaklah sebatas kata yang memang hanya berbentuk kata-kata konkret, tapi seperti kita tahu bahwa dalam puisi itu bisa juga berupa kata-kata yang abstrak, sehingga nanti salah satu bagian unsur puisi itu juga sering disebut dengan majas, ya, penggunaan majas, yang memang pada dasarnya majas itu sangat-sangat berpengaruh dalam melihat ciri perbedaan puisi-puisi yang dituliskan oleh seseorang. Nah, oleh karena itu bisa jadi menjadi sebuah definisi. Tapi bagi kalangan umum, mungkin puisi seperti kita bisa mengatakan bahwa puisi adalah sebuah karya sastra, tempat untuk mencurahkan, mengekspresikan diri apa yang dialami oleh si penulis dalam bentuk bait ataupun dalam bentuk kata-kata yang memang nanti digunakan di dalam pemilihan kata-kata yang betul-betul menarik, betul-betul imajinatif, dan bahkan betul-betul yang memiliki kekuatan-kekuatan, makna-makna tertentu yang mungkin tidak bisa dituliskan di dalam bentuk penulisan karya-karya yang lain. Nah, oleh karena itu bisa puisi itu kita katakan demikian. Tapi pada dasarnya memang kalau kita berbicara tentang puisi, maka tidak terlepas dari unsur-unsur yang membangunnya. Nah, secara umum memang unsur-unsur itu bisa kita bagi menjadi dua bagian besar. Apa yang disebut dengan unsur-unsur secara batin, apa yang disebut nanti unsur-unsur secara pikiran, atau sering juga dikatakan unsur-unsur fisik, ya, atau unsur-unsur batinnya. Nah, unsur-unsur fisik itu, atau bisa juga dikatakan unsur-unsur yang berkaitan dengan puisi itu secara langsung, misalnya
terkait dengan apa yang disebut dengan tipografi. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan, tipografi atau perwajahan. Artinya bahwa puisi itu bisa langsung kita lihat dari struktur fisiknya atau struktur yang membangun puisi itu dari perwajahan. Kalau di zaman dulu mungkin perwajahan puisi itu sangat mudah kita kenal dengan cara melihat berapa larik sebenarnya puisi itu, berapa bait misalnya puisi itu bisa kita lihat secara langsung. Namun di zaman kini seperti yang saya katakan tadi, puisi itu tidak bisa lagi hanya sekadar melihat perwajahannya seperti itu, tapi perwajahannya mungkin saja cara penulisan puisinya sangat unik, ada mungkin berbentuk trapesium, ada mungkin hanya beberapa kata lalu dibuat jarak begitu jauh, ya, atau mungkin kata-katanya mungkin dipilih secara acak, lalu nanti cara membacanya sangat unik, ya, seperti puisi-puisinya Sutarjo Koljong Bakri, yang saya kira sampai saat ini menjadi fenomenal karena memang untuk memahami puisi itu harus kita pahami dulu perwajahannya atau tipografi puisinya. Nah, itu bisa menjadi struktur fisiknya. Dan kedua adalah bisa juga terkait dengan struktur yang berkaitan dengan fisik tadi akan terlihat dari kaitannya dengan diksi. Nah, pilihan kata di dalam sebuah puisi ini sangat menentukan bagaimana kepiawaian seorang penulis puisi sehingga membedakan karyanya dengan karya-karya yang lain. Diksi yang imajinatif ini akan sangat berpengaruh pada cara penyampaian pesan itu yang begitu unik. Sama seperti ketika kita memilih sebuah kata-kata yang unik, kata-kata yang konkret, ada juga kata-kata yang imajinatif atau kata-kata yang berkaitan dengan kata-kata denotatif. Nah, itu bisa sehingga nanti dalam puisi itu jenis kata itu atau diksi itu akan terbagi menjadi dua, apa yang disebut dengan kata-kata yang konkret dan ada kata-kata yang abstrak. Atau kata-kata itu nanti akan masuk pada ranah kalau dia itu adalah kata-kata yang abstrak. Ini biasanya akan terkait dengan konsep penggunaan gaya bahasa atau majas yang sering kita kenal. Nah, kemudian kata-kata konkret itu biasanya kata-kata yang menyimbolkan beberapa makna yang memang secara langsung bisa kita perhatikan tanpa kita membahasnya secara lebih jauh. Karena memang untuk mengartikan makna itu bisa kita gunakan nanti misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kamus-kamus lain yang mungkin setara dengan makna yang disampaikan. Nah, itu bisa dari sisi pemilihan diksi. Nah, selain pemilihan diksi juga nanti hal-hal yang cukup berperan dalam struktur fisik itu bisa juga kita lihat bagaimana yang disebut dengan konsep-konsep imaginary, atau mungkin ini adalah bagaimana daya tangkap bagian-bagian panca indera kita. Karena kadang-kadang sewaktu kita menganalisis puisi, seorang penulis puisi itu bisa menyampaikan isi puisinya itu lewat cara-cara imaji-imaji yang digunakan atau pencitraan-pencitraan yang digunakan. Entah nanti yang digunakan adalah alat indera penglihatan, sehingga nanti diksi-diksi yang digunakan itu akan terkait dengan cara kita memahami kata-kata itu lewat alat indera kita, ya, yang disebut dengan penglihatan. Nah, kata-kata itu kan terlihat menggunakannya sehingga nanti kita mengetahui imajinasi yang digunakan si penulis adalah menggunakan imaji yang berkaitan dengan penglihatan. Nah, bisa juga mungkin dengan pendengaran misalnya. Jadi kalau ada puisi-puisi yang berkaitan tentang suara, maka nanti akan pendengaran kan boleh digunakan. Nah, itu bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, dengan imaji-imaji yang lain, yang penting dia menggunakan alat-alat indera kita, apa indera penciuman atau indera-indera perasaan, perabahan dan yang lain-lain. Nah, ini yang bisa nanti dilakukan. Nah, itu bisa kita gunakan dalam proses struktur-struktur yang berkaitan dengan puisi itu. Nah, bisa juga kita lihat nanti bagaimana penggunaan majas-majasnya. Karena penggunaan majas ini juga akan sangat mempengaruhi seperti yang saya katakan tadi. Kepiawaian seorang memilih diksi dengan majas yang baik itu akan mampu menggunakan puisi itu dengan baik. Nah, selain itu secara umum juga struktur yang berkaitan dengan puisi adalah struktur batin. Nah, biasanya struktur batin ini akan berkaitan dengan perasaan-perasaan si penulis, bagaimana cara dia menuangkan ide-idenya.
Nah, ini biasanya akan digunakan dalam konsep dan bisa itu kita lihat dari sisi tema atau persoalan yang disampaikan. Nah, yang menarik dalam puisi adalah tema-tema itu bisa selalu dikelola dengan melihat sudut pandang yang berbeda. Mungkin tema bagi kita itu sudah umum, tapi ketika dituangkan di dalam puisi, tema itu sangat menarik begitu, menjadi sebuah pergumulan penulis dengan melihat mungkin fakta-fakta yang terjadi di lapangan, peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan, sehingga dia mau menuangkannya dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk puisi ini. Nah, tema di zaman kini itu menjadi memang inti persoalan, dan kalau kita berbicara tentang persoalan-persoalan dalam puisi atau tema-tema dalam puisi, memang tidak bisa terlepas dari hakikat manusia itu, dari persoalan-persoalan yang dihadapinya, komunitasnya, relasi-relasinya, dan bahkan nanti bagaimana tema-tema itu berkaitan dengan penciptanya, ketuhanan, begitu ya, sehingga ada tema-tema religius, dan kemudian juga itu bisa berkaitan dengan tema-tema yang berkaitan tentang alam, bagaimana misalnya tentang ekosistem, ya, bagaimana tentang sampah misalnya, bagaimana tentang daur ulang segala macam. Nah, itu tema-tema yang bisa nanti diangkat di dalam sebuah puisi. Nah, karena pemilihan tema yang menarik, tidak cukup dengan hanya melihat tema itu hanya di permukaan, tapi harus kita menggali lebih dalam nanti persoalan-persoalan apa sebenarnya yang mau kita sampaikan lewat tema itu. Mungkin temanya secara umum sudah mengerti tentang tema pendidikan atau edukasi, tapi apa permasalahan apa yang pelik di dalam tema pendidikan itu. Nah, ini yang mau kita tuangkan dalam bentuk puisi sehingga karya sastra itu menjadi indah, menjadi puitis. Nah, ini tema-tema yang sangat menarik yang terkaitan dengan struktur batin dari sebuah puisi, dan itu bisa kita lakukan dengan baik apabila sebenarnya seorang penulis itu betul-betul memahami titik permasalahan yang mau disampaikan. Karena kalau gagal dalam memahami itu, saya kira nanti akan sangat sulit untuk menuangkan ide-ide, tema-tema itu di dalam pilihan-pilihan kata nantinya. Karena kalau itu gagal, saya kira mungkin temanya biasa-biasa saja, tapi seorang pengarang menuliskan dengan pilihan-pilihan kata yang menarik, tentu itu juga akan berhasil. Tapi seringkali tema yang menarik, tapi dengan penggunaan struktur fisik puisi yang tidak benar, misalnya pemilihan diksi yang tidak tepat, saya kira nanti temanya akan terasa usang, dan itu sangat biasa, dan mungkin orang lain sudah banyak membicarakannya. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, tentu yang kedua berikutnya adalah tentang perasaan gitu ya. Nah, bisa kita perhatikan terkait dengan tema, biasanya penulis akan melihat apakah persoalan itu membuat perasaannya sedih, apakah persoalan atau tema yang mau sedang diangkat itu membuat perasaannya akan marah, jengkel, emosi, ataupun mungkin prihatin. Nah, itu bisa tema-tema yang bisa dibuat sehingga memunculkan perasaan-perasaan si penulis itu seperti apa. Nah, perasaan ini akan terkait erat bagaimana kedalaman permasalahan yang dialami oleh si penulis. Apalagi mungkin puisi itu adalah hasil pengalamannya sendiri, atau hasil inspirasinya sendiri, atau hasil kontemplasinya sendiri, sehingga membuat nanti bahwa biasanya kalau sebuah permasalahan langsung dialami oleh si penulis, maka pilihan kata dan bahkan perasaan yang akan sangat kental bisa kita ketahui apakah betul-betul dia itu sedang marah, sedang sedih, sedang senang, dan itu akan terlihat nanti dari pilihan-pilihan katanya. Nah, itu bisa dari perasaan, sehingga perasaan itu akan terlihat bagaimana pilihan-pilihan kata yang dimunculkan menunjukkan bagaimana atau seperti apa yang dialami si penulis. Nah, itu dari sisi perasaan. Nah, kemudian nanti dari perasaan itu juga akan muncul nada-nadanya. Apakah nada-nada yang disampaikan itu betul-betul nada-nada yang objektif misalnya dalam menilai, nada-nada yang berkaitan dengan nada pesimis, nada-nada prihatin. Nada-nada ini juga akan nanti terlihat tekanan-tekanan yang digunakan. Terlebih nanti kalau kita membaca puisi, maka dalam pembacaan puisi itu harus kita perhatikan mana kata-kata mungkin yang harus kita sampaikan dengan lantang, yang harus kita sampaikan dengan cepat, yang harus mungkin kita sampaikan dengan lembut, lambat, dan yang lain-lainnya. Nah, itu akan terlihat dari struktur-struktur itu. Sehingga dengan bagian-bagian seperti itu, maka puisi itu bisa kita nikmati. Karena memang pertemuan kita hari ini
adalah berbicara bagaimana cara mengapresiasi puisi, karena kita tahu puisi itu menjadi sebuah bentuk karya sastra yang memang mungkin kalau kita perhatikan sebuah karya sastra yang bisa dinikmati dengan cara mengapresiasi, entah kita membaca, menulis, mengadaptasi puisi, atau mungkin kita mau melihat bentuk-bentuk lain, mendeklamasikan puisi atau yang lain. Tapi sebenarnya puisi kalau di zaman sekarang itu memang bukan sebatas hanya sebuah karya sastra, tetapi kebermanfaatan puisi itu bisa banyak ya. Selain tadi bisa kita katakan secara umum adalah mengekspresikan diri seorang pengarang, tapi juga puisi itu menjadi sebuah sarana yang paling baik mengomunikasikan ide-ide di dalam pemikiran si penulis. Dan bahkan kalau kita belajar dari sejarah, justru pengarang-pengarang yang zaman-zaman periodisasi sastra, puisi itu menjadi sebuah alat atau senjata yang ampuh di dalam menyampaikan mungkin kritik-kritik sosial, mungkin tentang tema-tema keagamaan, mungkin tentang individualis, atau tentang rasa-rasa pengorbanan, ya, berkorban. Ya, itu bisa kita lihat dari puisi-puisi. Misalnya kalau kita melihat seorang pengarang Amir Hamzah, dia mampu menunjukkan puisi-puisinya yang bersifat religius, yang memang pada dasarnya memang menekankan bagaimana hubungan kita sebagai manusia dengan Tuhan kita, yang intinya bahwa kita sebagai orang yang diciptakan harus betul-betul kembali pada Tuhan, memahami ajaran-ajaran agama kita masing-masing. Nah, itu bisa. Atau misalnya mungkin periodisasi sastra angkatan 45 seperti Khairil Anwar, itu bisa kita lihat puisi-puisinya itu betul-betul menunjukkan siapa saya, siapa aku begitu ya, yang menunjukkan apakah sisi keakuan saya ini betul-betul berbeda dengan orang lain. Nah, itu bisa kita lihat. Atau misalnya puisi-puisi Pak Sapardi Djoko Damono, mungkin kalau Anda pernah membaca karya-karyanya, salah satu puisi yang sangat fenomenal ya, Hujan di Bulan Juni, yang sampai saat ini sangat banyak diapresiasi oleh masyarakat. Nah, itu bisa menunjukkan bagaimana kadar yang disampaikan oleh Pak Sapardi di dalam menuangkan ide-ide dalam puisinya. Nah, itu bisa menginterpretasikan kehidupan macam apa yang dialaminya, sehingga memang dalam menulis puisi juga tidak bisa terlepas dari background atau latar belakang si penulis, karena kalau dia latar belakangnya betul-betul kuat pada satu sisi atau dominan pada satu sisi, misalnya dia dominan pada keagamaan, dominan dia tentang politik, dominan dia tentang kritik sosial, maka nanti itu akan terwujudkan di dalam puisi yang digunakan. Nah, oleh karena itu sebenarnya tidak sulit untuk menulis puisi. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kepekaan kita nantinya di dalam mengapresiasi puisi, dan bahkan nanti dalam proses kreatif menciptakan, menulis, dan bahkan nanti melakukan deklamasi. Nah, kalau Anda memang lebih tertarik lebih jauh, sebenarnya bicara tentang ilmu ini itu akan dipelajari dalam satu subdisiplin ilmu dalam sastra yang disebut stilistika. Karena stilistika itu akan berbicara sejauh mana nanti puisi itu bisa kita bedah ya. Layaknya seorang dokter membedah seorang pasien, akan melihat struktur-struktur anatomi dari manusia itu. Nah, ini dalam stilistika kita akan menelisik bagaimana struktur-struktur anatomi dan bahkan struktur-struktur batin yang ada di dalam puisi itu bisa dibedah dan bisa dianalisis, sehingga nanti semuanya itu berakhir pada cara kita ya mengapresiasi puisi itu seperti itu. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, saya kira di sini mungkin kita belum menjadi seorang penulis, tapi di sini kita sebagai seorang yang ingin menentukan bagaimana arah perjalanan puisi itu, maka kita di sini sudah disebut dengan penikmat atau seorang orang yang melakukan apresiasi sastra, atau bahkan mungkin kita sudah ingin melakukan pada level yang lebih tinggi, mungkin ingin seorang penulis bisa jadi. Nah, ini bisa kita lakukan manakala betul-betul kita mau mencintai bentuk karya sastra ini, khususnya dalam puisi. Dan ini tidak bisa dipaksakan. Biasanya orang-orang yang ingin melakukannya adalah orang-orang memang paling tidak ya sering bersinggungan dengan puisi, sering membaca karya puisi, atau sering mengumpulkan ontologi-ontologi puisi pengarang-pengarang lain. Nah, itu akan sangat membantunya dalam rangka nanti untuk menghasilkan
apresiasi puisi yang baik. Nah, saya kira bagian-bagian ini yang penting yang bisa saya sampaikan terkait dengan struktur puisi. Dan pada dasarnya puisi, sekali lagi saya katakan, bisa kita definisikan sesuai dengan konsep kita masing-masing, tergantung pada apa yang mau kita lihat. Yang penting konsep dasarnya adalah puisi itu memang sebuah karya sastra yang dituliskan yang memang tidak bisa terlepas dari kaidah-kaidah dasarnya. Meskipun ada definisi-definisi lain, tentu tidak akan terlepas dengan kaidah-kaidah dasarnya tadi. Oke, saya kira demikian dulu penjelasan saya. Lebih kurangnya nanti kita boleh berdiskusi di dalam forum, boleh kita juga nanti tanya jawab dalam kesempatan kalau kita bisa bertemu secara langsung, ya. Oke, selamat pagi, terima kasih.